Komponen-komponen dalam penelitian. Komponen penelitian terdiri dari permasalahan, teori ilmiah, variabel, hipotesis, populasi dan sampel, serta data. Permasalahan. Menurut Surya Brata tahun 2008, masalah merupakan kesenjangan antara harapan atau dasolen dengan kenyataan atau dasen, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya atau what should be dengan yang ada atau what it is. Menurut Hajar tahun 1996, permasalahan dapat bersumber dari satu observasi masalah, misalnya seperti dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. 2. Dedukasi dari teori, misalnya seperti teori yang konsepnya masih berupa prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. 3. Kepustakaan, misalnya seperti setelah mendapatkan atau memberikan sebuah rekomendasi, tidak dilakukan penelitian ulang atau replikasi. 4. Masalah sosial, misalnya seperti perkelahian antar sekolah yang menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga sekitar. 5. Pengalaman pribadi, misalnya seperti pengalaman seseorang pengajar di kelas. Masalah penelitian dapat diklasifikasikan ketiga jenis. 1. Atau yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Variabel yang berdiri sendiri. Contoh, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Kedua, permasalahan komparatif. Permasalahan ini adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, pada waktu yang berbeda pula. Contoh, adakah perbedaan pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa homeschooling? Yang ketiga atau yang terakhir, permasalahan asosiatif. Permasalahan ini adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikutnya terdapat 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan seperti apakah A terkait dengan B? Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga atau yang terakhir, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara yang tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Teori ilmiah. Teori adalah pisau analisis atau paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi di meja penelitian. Jadi, bisa disimpulkan, teori ibaratnya pisau untuk membelah sebuah roti. Jika dapat menggunakan pisau yang tepat dan menggunakannya secara tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan. Berikutnya kegunaan teori. 1. Menjelaskan atau explanation yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau construct variabel yang akan diteliti. Meramalkan atau prediction yang digunakan untuk memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis, dan menyusun instrumen penelitian karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Berikutnya ada variabel. Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Dengan penggunaan variabel, kita dapat dengan mudah memperoleh dan memahami permasalahan. Lalu, variabel dikelompokkan menurut beragam cara. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif
variabel bebas yang dapat dimanipulasi. Sedangkan variabel atribut merupakan kebalikannya, variabel yang tidak dapat dimanipulasi atau dengan kata lain, variabel ini merupakan variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek penelitian terkait. Yang terakhir, variabel kategori dan variabel kontinu. Variabel kategori, variabel yang berkaitan dengan suatu jenis pengukuran yang dinamakan pengukuran nominal. Sedangkan variabel kontinu, variabel ini merupakan sebuah variabel yang memiliki sehimpunan harga yang teratur dalam suatu cakupan atau range tertentu. Berikutnya ada hipotesis. Menurut Guy dan Gill tahun 1992, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Fungsi hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif, menurut Uma tahun 1992. Kemudian menurut Kerlinger tahun 2006, menerangkan terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan tersebut. 1. Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikasi. Serta yang terakhir, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan, karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Kemudian hipotesis dalam penelitian. Hipotesis memiliki fungsi penting di dalam penelitian, di antaranya untuk menguji teori, mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, serta memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Lalu terdapat karakteristik atau ciri-ciri pokok pada hipotesis. Hipotesis yang diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi. Hipotesis harus dinyatakan secara jelas, dalam istilah yang benar, dan secara operasional. Hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Hipotesis harus bebas dinilai. Hipotesis harus dapat diuji. Tahapan pembentukan hipotesis. Yang pertama, penentuan masalah, di mana terdapat dasar penalaran ilmiah yang sebaiknya dikerjakan dengan perumusan yang tepat. Yang kedua, hipotesis pendahuluan, di mana digunakan pula dalam penalaran ilmiah. Tanpa hipotesis ini, pengamatan tidak akan terarah. Ini merupakan dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan. Yang ketiga, pengumpulan fakta. Dalam penalaran ilmiah, di antara jumlah fakta yang besarnya tak terbatas itu, hanya dipilih fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis pendahuluan yang perumusannya didasarkan pada penelitian dan ketepatan memilih fakta. Yang keempat, formulasi hipotesa, di mana pembentukan hipotesa dapat melalui ilham atau intuisi, di mana logika tidak dapat berkata apa-apa tentang hal ini. Yang kelima, pengujian hipotesa, di mana mencocokkan hipotesa dengan keadaan yang dapat diamati. Dalam istilah ilmiah, hal ini disebut verifikasi atau pembenaran. Yang keenam, atau tahapan pembentukan hipotesis yang terakhir, ada aplikasi atau penerapan. Apabila hipotesa itu benar dan dapat diadakan, menjadi ramalan atau dalam istilah ilmiah disebut prediksi. Dan ramalan itu harus terbukti cocok dengan fakta, kemudian harus dapat diverifikasikan atau koroborasikan dengan fakta. Lalu, apa hubungan hipotesis dengan teori? Di sini hipotesis menghubungkan teori dengan realitas, sehingga melalui hipotesis dimungkinkan dilakukan pengujian atas teori dan bahkan membantu pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, hipotesis sering disebut sebagai pernyataan tentang teori dalam bentuk yang dapat diuji. Atau terkadang hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan tentatif tentang realitas. Berikutnya ada populasi dan sampel.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Lalu terdapat teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel seperti yang tertulis terdapat dua teknik. Yang pertama probability sampling atau teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua ada teknik non-probability sampling. Teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lalu materi yang terakhir ada data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data terbagi menjadi dua. Yang pertama data berdasarkan sumbernya dan yang kedua data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sumbernya ini memiliki dua jenis, di antaranya data primer. Data ini diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dan yang kedua, data sekunder. Data ini diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Lalu, data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya ini memiliki dua jenis, di antaranya data kualitatif. Data ini berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Sedangkan yang kedua ada data kuantitatif. Data ini berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dikelompokkan dalam dua bentuk, data diskrit dan data kontinum. Ada pula berdasarkan skala pengukurannya. Data kuantitatif ini dikelompokkan dalam 4 tingkatan, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio.